miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut kasih karunia-Mu, kami menyambut damai sejahtera-Mu, kami menyambut berkat-Mu ya Tuhan yang Kau sediakan dalam ibadah raya pagi hari ini. Hati kami penuh dengan sukacita dan kami mau beria-ria di hadapan-Mu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan bala tentara surgawi. Engkau dimuliakan ya Tuhan dalam ibadah ini, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom. Halo. Shalom semua. Apa kabar? Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Ada sukacita. Saya sudah seminggu ya kita sejak ibadah terakhir, dan hari ini kita rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Namun saya percaya barangkali juga ada jemaat yang datang dengan suatu kerinduan ya, suatu perkara di dalam hati. Yakin dan percaya ini tempat yang paling tepat, amin. Amin. Tetap bersukacita, pegang janji firman Tuhan. Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kekuatan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selama-lamanya Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bisa kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Engkau Tuhan Kan kekal selamanya. katakan tak ku andalkan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Semua katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Tuhan, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Kau sumber kekuatan kami. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya Engkau kekuatan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Menuntunku setiap pagi, ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama Tuhan kita menang. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan apa jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan Tuhan melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku Tuhan. Lebih tinggi berjalan bersama-Mu. Katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan terbang Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, seperti Raja Wali Tuhan kami terbang Tuhan. Sebab firman-Mu kami pegang Tuhan, teguh menopang, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Katakan, bukan aman, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Allah kita menang. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup. Tuhan, kami nyatakan Tuhan di hadapan-Mu bahwa tiada Allah lain Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih dalam lagi. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Haleluya. Haleluya.
Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua kami sembah Kau. Haleluya. Tiada yang lain Kau tetap sembah Tuhan, sembah Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Engkau tahu Nikmati hadiratnya. tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan Engkau ya Tuhan, tujuan kami. Maka berfirmanlah setelah kami memuji menyembah, tinggal dalam hadirat-Mu. Demikianlah kami mau mendengar firman-Mu dalam hadirat-Mu itu. Ajarilah dan bimbinglah kami ya Allah Roh Kudus. Bukalah pikiran dan hati kami untuk firman. Kami percaya
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Di nama Tuhan, selamat kembali berjumpa, selamat kembali beribadah bersama-sama di Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Tetap dengan hati yang bersyukur, dalam hati yang bersukacita, sebab kita tidak membuang waktu, tetapi kita sungguh memanfaatkan waktu yang ada ini untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema bukan orang bijak, bukan orang pandai, tetapi orang kecil. Nats Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 21 sampai 24. Silakan Bapak Ibu dapat simak di layar LCD atau membacanya di Alkitab dan atau di Alkitab elektronik ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saya akan bacakan sekali lagi pada ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan, Engkau singkapkan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang suka sepak bola di sini? Ada, tolong angkat tangan. Nah, nonton sepak bola, wah, Pak Wandi pasti ya, pemain, bukan hanya suka tapi pemain. Ya, tidak terlalu banyak ya yang suka. Ya. Hari-hari ini harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tertutup sudah. Dengan pemain-pemain naturalisasi yang dipanggil, dinormalisasi menjadi warga negara Indonesia karena punya darah keturunan Indonesia. Dengan postur tubuh mereka yang tinggi, dengan skill rata-rata yang lebih baik dibandingkan pemain-pemain liga di Indonesia. Mereka itu menjadi tumpuan bagi PSSI untuk melaju ke Piala Dunia. Tetapi pupus sudah setelah putaran keempat, kalah dari Arab Saudi 3-2 dan kalah dari Irak 1-0. Kalahnya tipis-tipis saja. Tetapi ada sebuah perkataan netizen yang cukup mengganggu ketika netizen itu berkata, "Andai kata Indonesia lolos, maka Piala Dunia akan menjadi kurang menarik," katanya begitu. Kenapa? Karena tim yang belum pernah lolos Piala Dunia, tim yang diisi pemain-pemain yang tidak terkenal, pemain-pemain yang diambil dari beberapa negara, yang kemudian dinaturalisasi.
masuk Piala Dunia dan Piala Dunia akan menjadi kurang menarik. Mengapa demikian? Ya jelas karena dianggap bahwa kualitas tim nasional Indonesia belum layak untuk masuk ke dalam Piala Dunia. Tetapi betapa bersemangatnya orang, andai kata itu bukan negaranya, andai kata itu bukan pemain yang berasal dari wilayahnya ya di Asia ini. Tetapi kalau pemain itu bisa membawa negaranya masuk ke Piala Dunia, ketika negara itu punya tim yang terkenal dan diisi oleh pemain-pemain kenamaan, maka orang kan suka untuk menonton. Bahkan bukan hanya suka untuk menonton, tetapi menjagokannya untuk menjadi juara. Kenapa? Karena mereka adalah tim yang terbaik. Mereka diisi oleh pemain-pemain ternama yang berlaga di Eropa, yang berlaga di Amerika Latin. Mereka ada tim yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Maka orang tentu akan punya harapan kalau timnya solid dan baik diisi oleh orang-orang yang kenamaan dan top. Kiranya Piala Dunia hanya menjadi panggung untuk mereka. Kiranya mereka ini yang pasti akan menjadi juara Piala Dunia. Tetapi kalau tim yang diisi oleh orang-orang yang biasa tidak dikenal, jauh dari pikiran untuk menjadi juara. Tetapi inilah dunia tidak sama dengan Allah. Dunia diisi memanggil orang-orang yang kenamaan. Dunia memanggil orang-orang yang punya pangkat, punya kemampuan. Tetapi Allah memanggil orang-orang yang mau Ia panggil. Orang-orang yang mau mengikuti panggilan Tuhan itu sendiri. Tak peduli latar belakangnya, tak peduli ia jago atau tidak, tak peduli apa kelebihannya. Tetapi yang penting ia mau diajar menjadi seorang murid, ia dipanggil oleh Tuhan. Dan betapa tercengangnya Tuhan Yesus ketika mendapati orang-orang yang diutusnya, yang dipanggilnya menjadi murid, kemudian diutusnya untuk memberitakan kerajaan Allah itu, yang adalah orang-orang biasa, bukan orang-orang kenamaan. Tetapi mereka itu kembali kepada Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Tuhan, kami menyaksikan bagaimana nama-Mu itu berkuasa. Ketika disebutkan nama-Mu itu, setan-setan itu gemetar. Tuhan, kami mengalami kuasa-Mu. Tuhan, apa yang Kau utuskan kepada kami, sepertinya pada awal kami tidak mampu Tuhan. Sepertinya siapakah kami ini sehingga Engkau mengutus kami, sehingga Engkau memanggil kami. Tetapi begitu kami mengikuti apa yang Engkau mau, kuasa-Mu menyertai kami. Kami ini seperti orang-orang yang hebat, meskipun sebenarnya kami bukan siapa-siapa. Apa yang dialami oleh murid-murid itu menyukakan hati Tuhan. Pada minggu yang lalu kita mendengar khotbah dan juga kita mendengar ayat dibacakan. Tuhan berkata menanggapi murid-muridnya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pekerjaan 70 orang biasa ini bukan orang ternama, bukan orang cerdik pandai, bukan orang bijaksana, bukan orang yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi mampu menjatuhkan iblis dari langit. Orang biasa menjadi luar biasa. Dan itulah yang membuat Tuhan juga kemudian bersuka cita, dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus.
kata yang digunakan dalam terjemahkan bergembira itu bukan bergembira mesem biasa, enggak. Bagus, kamu sudah berhasil. Oh, kamu sudah melakukan perintahku. Yuk makan. Oh, bagus. Wah, senang saya. Kamu sudah berhasil. Aku pun ikut senang karena keberhasilanmu. Kata yang diterjemahkan sebagai bergembira adalah kata yang mengungkapkan kegembiraan sampai orang itu tidak tahan untuk berjingkrak, untuk melompat. Kita bayangkan ya kalau Tuhan Yesus melompat. Wih, luar biasa engkau Tuhan, luar biasa engkau Allah. Ya bergembira dalam Roh Kudus. Ada luapan kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh Tuhan. Bukan kegembiraan pada umumnya, tapi kegembiraan yang membuat orang itu melompat kegirangan. Artinya bukan sebuah kegembiraan yang biasa-biasa, bukan kegembiraan yang asal basa-basi, tapi sungguh-sungguh gembira. Tuhan berkata seperti ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Engkau sembunyikan, engkau tutup itu bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan, tetapi engkau bukakan, tetapi engkau singkapkan kepada orang kecil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tidak boleh dibaca dan ditafsirkan seolah-olah bahwa Yesus mengajarkan bahwa setiap murid-muridnya dan setiap pengikutnya membenci kebijaksanaan, membenci kepandaian. Tidak. Dari awal gereja dimulai sampai sekarang detik ini, ayat ini tidak pernah dipakai menjadi dasar bahwa orang Kristen tidak perlu sekolah. Orang Kristen tidak perlu belajar dari kehidupan. Orang Kristen tidak perlu menjadi seorang pakar, ahli-ahli, tidak perlu. Karena apa? Karena Tuhan itu dikatakan engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk itu. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk melarang kita sekolah, untuk melarang kita menjadi pandai, untuk melarang kita belajar dari kehidupan dan menjadi pakar-pakar, menjadi ahli-ahli tertentu dalam bidang yang kita minati. Tapi nanti kita akan lihat apa maksud ayat ini. Lalu yang kedua, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini agak lucu kalau diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah. Kata orang kecil adalah dalam bahasa Yunaninya nepios. Nepios itu adalah sebuah ungkapan, ne itu tidak, ya pios itu adalah berbicara. Tidak berbicara, artinya nepios itu adalah bayi. Bukan hanya orang kecil, orang yang sederhana, orang yang hidupnya bukan orang kaya, bukan orang pandai, tapi orang kecil di sini adalah bayi-bayi. Maka dalam terjemahan Inggris ada ya, dalam bahasa Inggris ada yang menerjemahkan infant, bayi-bayi. Maka kalau dibaca dalam terjemahan itu, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada bayi-bayi. 70 orang itu seperti bayi-bayi bagi Yesus. Engkau nyatakan kepada bayi-bayi. Tentu tidak nyaman untuk dibaca. Maka tepat juga diterjemahkan sebagai orang kecil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan maksudnya Tuhan melarang kita menjadi orang-orang dewasa. Tidak ada orang tua itu yang terus ketika memberi makan anaknya, jangan besar ya. Tidak ada.
Orang tua akan berkata kepada bayinya, cepat besar ya, cepat jadi orang yang berhasil ya, cepat jadi orang yang diberkati Tuhan ya, cepat jadi orang yang memuliakan nama Tuhan ya. Jangan jadi bayi. Tapi ketika ayat itu dipakai secara kontras untuk membandingkan antara orang bijak, orang pandai, dan bayi-bayi, apa maksudnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 4. Tolong dibukakan Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kita akan coba melihat apa yang dimaksud sebagai orang kecil ini, atau anak-anak ini, atau bayi-bayi ini. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil. Seorang anak kecil diterjemahkan dari kata paidia, yang artinya anak yang di bawah 7 tahun. Seorang benar-benar kecil ya, di bawah 7 tahun. Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi besar, bagi orang dunia, engkau mesti mengalahkan yang lain. Untuk menjadi yang nomor 1, engkau mesti mengalahkan yang berusaha menjadi nomor 1. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu ingin menjadi besar dalam kerajaan surga, kamu harus menjadi kecil di dunia ini. Kalau kamu itu ingin tinggi, kamu harus turun. Kalau kamu, ada dalam bahasa teologi yang seringkali dibahas oleh para teolog, kalau kamu ingin mengalami kepenuhan Allah, plerosis, kamu mesti kenosis. Kalau kamu ingin mengalami plerosis, kepenuhan, kamu mesti kenosis, kamu mesti emptiness, kamu mesti mengosongkan diri. Kalau kamu ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kamu mesti mengosongkan kedaginganmu. Atau kalau kamu itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kedaginganmu itu akan tersingkir dan menjadi kosong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa artinya dari semua ini? Artinya adalah untuk menjadi anak Tuhan bukan masalah siapa yang paling besar dan berpengaruh, tetapi menjadi seperti anak kecil dalam hal kerendahan hati. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita lihat lebih jauh apa maksud yang sebenarnya. Matius 19 ayat 14. Matius 19 ayat 14, tapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Perhatikan baik-baik. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak yang empunya kerajaan surga. Bayi-bayi yang empunya kerajaan surga. Lalu orang dewasa bagaimana?
Kita baca lagi. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekarang kita tahu, anak-anak itu sama dengan miskin, orang yang miskin di hadapan Allah. Anak-anak tidak bisa hidup tanpa orang tua. Ada sebuah kisah, suami istri, ketika istrinya itu hamil, terjadi ketidakcocokan, dan ayah dari si perempuan memaksa supaya setelah lahir sang istri segera meninggalkan suaminya, karena dianggap suaminya itu tidak bisa menuruti kemauan, kemewahan dari sang mertuanya, yaitu ayah dari si istri ini. Dan bayi itu tidak boleh dibawa pulang, mesti diserahkan, diadopsikan pada orang lain. Karena sudah menunggu di rumah seorang calon suami baru yang memberi syarat kepada sang istri yang akan menceraikan suaminya itu, aku akan nikahi kamu tetapi kamu tidak boleh bawa anakmu. Dan orang ini orang yang cukup berada, calon yang cukup berada yang direstui oleh orang tua ini, orang tua dari si istri. Lalu sang suami tidak tega, dalam keadaan ia kekurangan, ia datang ke bidan itu, tempat istrinya melahirkan. Anaknya itu mau diadopsikan ke orang lain, mau diserahkan kepada orang lain, tapi ia berkata, tidak, aku bapaknya, aku akan rawat anak ini. Dan singkat cerita, anak ini sekarang menjadi besar. Sang bapak ini usahanya itu diberkati. Dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang punya apa-apa. Tetapi sang bapak tetap dengan kerendahan hatinya. Ia punya hati seorang bapak yang merawat anaknya, bahkan bukan hanya merawat anaknya, ia berupaya sedemikian rupa menjadi bapak yang baik, yang bertanggung jawab supaya anaknya punya masa depan. Kisah ini ada di YouTube, ya, tidak perlu saya sebutkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sang ayah datang untuk membawa anaknya? Karena sang ayah tahu anak ini tidak bisa hidup tanpa orang tua. Kalau ibunya sudah tidak mau bertanggung jawab, bapaknya yang akan bertanggung jawab. Karena ia mau memberikan hidup kepada anaknya. Ia mau supaya anaknya mendapatkan kasih sayang bukan dari orang lain, tetapi dari ayahnya sendiri. Kalaupun ia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira orang yang miskin di hadapan Allah yang seperti anak-anak itu tadi adalah ungkapan yang sama seperti diungkapkan oleh Pak Herianto tadi. Siapakah aku ini Tuhan? Jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena Engkau Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang bergantung penuh pada Allah, sehingga ia bisa menghargai kasih karunia Allah dalam hidupnya. Apa yang ia terima dari Allah, keselamatan, perhatian, berkat, dan segala sesuatu, kekuatan di masa sulit. Itu orang yang miskin di hadapan Allah tidak akan berkata, oh semua karena aku bisa, semua karena aku mampu, semua karena aku pandai, semua karena aku cemerlang. Semuanya, tidak ada yang tidak aku tahu. Aku mengandalkan otakku,
aku mengandalkan kemampuanku. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah akan berkata, jika bukan karena Tuhan, apalah artinya? Jika bukan karena Tuhan, aku tak mampu. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan orang Kristen itu menolak kepandaian dan menolak kebijaksanaan, sehingga melarang anak untuk sekolah, melarang anak untuk menjadi pakar, menjadi ahli, tidak. Tetapi yang Tuhan itu larang, yang kita orang Kristen mesti juga perhatikan adalah